Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Washi al-Azdi adalah seorang murid yang pandai dari seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik al-Ansori, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, dia dijuluki dengan Zainul Fuqaha atau perhiasan para ahli fikih, dan terkenal dengan gelar Abidul Basroh atau ahli ibadahnya kota Basroh. Dia lahir dan tumbuh di Basroh, namun menuntut ilmu dan fikih di Madinah sampai dia menjadi seorang yang mulia dan agung. Malik bin Dinar berkata tentang sahabatnya Muhammad bin Washi al-Azdi, qurra pembaca Al-Quran itu ada 3 macam. Qori yang membacakan Al-Quran untuk Ar-Rahman, qori yang membacakan Al-Quran untuk dunia, dan qori yang membacakan Al-Quran untuk para raja. Sungguh Muhammad bin Washi al-Azdi termasuk qori yang membacakan Al-Quran untuk Ar-Rahman. Dia adalah seorang pemberi nasihat yang agung dan seorang ahli ilmu yang mulia. Majelisnya memiliki simbol ketakwaan dan semerbak dengan kejujuran. Kita bisa menyaksikan majelisnya yang dibanjiri dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya. Ketika Masjid Basrah telah penuh sesak dengan orang-orang yang hendak menuntut ilmu dari Muhammad bin Washi al-Azdi, salah seorang muridnya berdiri seraya berkata, "Wahai Abu Abdullah." Abu Abdullah adalah panggilan orang biasa memanggil Muhammad bin Washi al-Azdi dengan Abu Abdullah. "Wahai Abu Abdullah, berwasiatlah kepadaku, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu." Muhammad bin Washi pun berkata, "Aku berpesan kepadamu agar engkau menjadi raja di dunia dan di akhirat." Murid itu pun bertanya dengan kebingungan, "Bagaimana aku bisa melakukannya? Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu." Dia menjawab, "Bersikap zuhudlah terhadap harta benda dunia, niscaya engkau akan menjadi raja di dunia ini dengan berlepas diri dari apa yang ada di tangan orang lain. Juga menjadi raja di sana di akhirat nanti dengan memenangkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala yang baik." Maka muridnya pun berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdullah, sungguh aku mencintaimu karena Allah." Syekh pun berkata, "Semoga Allah yang telah engkau jadikan alasanmu mencintaiku pun mencintaimu." Kemudian dia memandang ke kejauhan seraya berkata dengan suara pelan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dicintai karenamu, namun engkau sendiri membenciku." Maka berdirilah seorang murid yang lainnya seraya menyanjungnya dan memuji ketakwaannya. Namun Syekh berkata kepadanya sebagai bantahan dari pujiannya dan isyarat agar tidak melakukannya, "Wahai anakku, seandainya dosa-dosa itu memiliki bau yang semerbak, maka tidak akan ada seorang pun dari kalian yang bisa mendekati aku." Kemudian dia melanjutkan perkataannya, "Wahai anakku, Al-Quran adalah taman seorang mukmin. Oleh karena itu, dimanapun dia singgah, maka dia berada di sebuah taman yang indah." Dia juga pernah memandang dengan kesopanan yang luar biasa kepada salah seorang muridnya yang bertubuh gemuk, karena dia mendengar hembusan nafas orang itu ketika sedang salat. Maka dia pun berkata kepadanya, "Wahai anakku, barang siapa yang sedikit makan, maka ia akan paham dan bisa memahamkan orang lain, serta menjadi jernih dan halus, karena banyak makan itu akan memberatkan seseorang dari banyak keinginannya." Suatu ketika seseorang terlambat datang ke majelisnya. Lalu dia mengucapkan salam kepadanya. Kemudian bertanya, "Bagaimana kabarmu pagi ini, wahai Abu Abdullah?" Beliau pun menjawab, "Aku mendapati waktu pagi ini dengan dekat ajalku, jauhnya cita-citaku dan buruknya amalanku." Dia adalah teladan yang baik bagi seluruh sahabat dan murid-muridnya. Kita bisa mendengar salah seorang dari mereka berkata tentangnya,
Aku pernah menemani Muhammad bin Washi al-Azdi dalam perjalanan dari Mekah ke Basrah, dan dia melaksanakan salat sepanjang malam. Dia melaksanakan salat di dalam tandu sambil duduk dan isyarat dengan kepala. Dia memerintahkan pengiring untanya untuk berada di belakangnya, supaya dia dapat mengeraskan suaranya, sehingga orang itu tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Mungkin saja dia menghabiskan waktu malamnya dengan melaksanakan salat. Ketika pagi menjelang, dia membangunkan sahabatnya satu persatu seraya berkata, "Salat, salat." Setelah mereka semua terbangun, dia berkata kepada mereka, "Tempat air itu dekat, maka berwudulah kalian. Adapun jika tempat air itu jauh dan air yang ada pada kalian hanya sedikit, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih dan sisakanlah air ini untuk minum." Suatu hari dia berkunjung kepada gubernur Basrah, Bilal bin Abi Burdah. Ketika itu dia memakai jubah kasar yang terbuat dari bulu domba. Maka sang gubernur berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdullah, apa yang mendorongmu untuk memakai pakaian kasar ini?" Namun dia tidak menjawabnya. Lalu sang gubernur berkata lagi, "Kenapa kamu tidak menjawabku, wahai Abu Abdullah?" Maka Muhammad bin Washi al-Azdi menjawab, "Aku tidak suka mengatakan bahwa ini karena kezuhudan, sebab dengan demikian berarti aku mensucikan diriku sendiri. Aku juga tidak suka mengatakan bahwa ini karena kefakiran, sebab dengan demikian berarti aku mengadu kepada Tuhanku. Aku tidak ingin mengatakan karena ini dan itu." Gubernur pun bertanya, "Apakah engkau mempunyai kebutuhan yang bisa kami penuhi?" Syekh berkata, "Aku tidak memiliki suatu kebutuhan pun yang akan aku minta kepada seorang pun di antara umat manusia. Akan tetapi aku mendatangimu karena kebutuhan seorang muslim." Maka gubernur itu berkata, "Kami akan memenuhinya dengan izin Allah. Katakanlah apa yang engkau inginkan." Lalu di topik yang berbeda, gubernur itu berkata, "Apa pendapatmu tentang qada dan qadar, wahai Abu Abdullah?" Dia menjawab, "Wahai Amir, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla tidak akan bertanya kepada hamba-hambanya tentang qada dan qadar. Akan tetapi dia akan bertanya tentang segala keadaan dan perbuatan mereka." Maka gubernur pun terdiam karena malu. Lalu dia terus menghiasi dirinya dengan diam sampai orang-orang yang ada di majelis itu berlalu pergi. Pada suatu waktu, Muhammad bin Wasi al-Azdi sedang berada di rumah Malik bin Dinar, seorang sahabat dan temannya. Ketika Muhammad bin Washi al-Azdi sedang duduk di rumahnya, tiba-tiba datanglah seorang utusan yang membawa uang dari gubernur Basrah. Lalu Malik bin Dinar pun mengambil uang itu. Maka Syekh Basrah itu berkata kepada Malik, "Apakah engkau menerima hadiah dari mereka?" Malik menjawab, "Tunggulah 2 hari, lalu tanyakanlah kepada orang-orang yang hadir di dalam majelisku." Ketika Muhammad bin Washi menanyakan hal tersebut kepada para sahabat dan teman-teman Malik, mereka mengatakan, "Sesungguhnya Malik bin Dinar menggunakan uang itu untuk membeli dan membebaskan para budak di jalan Allah." Maka pada saat itu Muhammad bin Washi ridho dengan perbuatan Malik. Ketika dia bertemu dengan Malik, Malik berkata, "Demi Allah, wahai Abu Abdullah, apakah engkau ridho terhadapku?" Muhammad bin Washi, syekhnya penduduk Basrah, berkata, "Demi Allah, tidak." Malik berkata, "Kalau begitu aku salah. Allah disembah oleh orang seperti Muhammad bin Washi al-Azdi." Lalu syekh itu memandang Malik seraya berkata, "Sungguh, aku sangat menginginkan keadaan seperti seorang laki-laki yang memiliki agama dan tidak memiliki dunia, namun dia ridho terhadap kondisi tersebut." Salah satu perkataan yang paling menakjubkan adalah apa yang dikatakannya pada saat dia menegur putranya, yaitu ketika datang seseorang yang mengadukan kepadanya tentang perbuatan putranya. Maka dia berkata dengan kemarahan yang berkobar, "Engkau berbuat buruk kepada orang-orang, padahal aku adalah ayahmu.
Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti itu di kalangan kaum muslimin. Berikut ini kisah Muhammad bin Wasi al-Azdi bersama Gubernur Basrah Malik bin al-Munzir yang memintanya untuk menjadi hakim di Basrah. Namun dia menolak seraya berkata, "Apa urusanku dengan peradilan?" Lalu utusan Gubernur Basrah itu kembali lagi dan mendesaknya. Namun dia tetap menolak seraya berkata, "Apa urusanku dengan peradilan?" Maka Gubernur Basrah pun mengirimkan utusan yang berkata kepadanya, "Hendaklah engkau mengambil kedudukan itu, atau gubernur akan mencambukmu sebanyak 300 kali cambukan." Muhammad bin Washi al-Azdi pun berkata kepada utusan Gubernur Basrah itu, "Katakanlah kepadanya, jika engkau melakukannya, berarti engkau adalah seorang penguasa yang zalim. Sesungguhnya orang yang hina di dunia ini lebih baik daripada orang yang hina di akhirat nanti." Demikianlah, dalam hal kebenaran, Muhammad bin Washi al-Azdi telah menjadi seseorang yang tidak takut terhadap cercaan orang-orang yang mencela. Sebagaimana kebiasaan penduduk Basrah pada zamannya, mereka terbiasa duduk bersama orang-orang untuk saling mendiskusikan terkait masalah agama, fikih, dan magazi atau kisah-kisah perang. Suatu ketika, seseorang pendongeng duduk di antara kerumunan orang-orang seraya berkata, "Mengapa kini aku menyaksikan banyak hati yang tidak khusyuk, mata yang tidak menangis, dan kulit yang tidak merinding?" Maka Muhammad bin Washi al-Azdi berkata, "Wahai fulan, menurutku kesalahan itu bukan dari mereka, tapi dari dirimu sendiri. Sesungguhnya apabila nasihat itu disampaikan dari hati, maka akan mengena di hati." Sungguh berbagai kitab tentang rawi dan sirah telah dipenuhi dengan segala macam keutamaan laki-laki yang mulia ini. Kami akan meringkasnya dalam beberapa peristiwa saja. Akhir dari peristiwa tersebut adalah apa yang terjadi antara dia dengan seorang penguasa yang bernama Bilal bin Abi Burdah, yakni ketika dia diundang untuk makan, namun dia menolak sehingga penguasa itu sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya aku melihatmu membenci makanan kami." Maka Muhammad bin Wasi al-Azdi berkata, "Janganlah engkau mengatakan itu, wahai Amir. Demi Allah, orang-orang pilihan di antara kalian itu lebih kami cintai daripada anak-anak kami." Mari sekarang kita beralih menuju peristiwa yang menunjukkan keberanian serta jihadnya di jalan Allah. Tabi'in yang mulia Muhammad bin Washi dengan sukarela bergabung bersama barisan tentara kaum muslimin yang hendak memerangi negeri Persia, khususnya wilayah Jurjan dan Tabaristan. Pemimpin pasukan tersebut adalah Yazid bin al-Muhallab bin Abu Sufrah yang pada saat itu menjadi gubernur di Khurasan. Pasukan tentara itu singgah di wilayah yang dihuni oleh suatu kaum dari bangsa Turki yang bernama Dahistan. Penduduknya adalah orang-orang kuat, keberanian mereka sangat besar, dan benteng-benteng pertahanan mereka sangat tangguh. Hal tersebut membuat kaum muslimin gelisah dan tentunya sangat sulit untuk mendobrak pertahanan mereka. Sementara itu, Muhammad bin Washi al-Azdi memiliki peran yang sangat penting dalam kesulitan yang tengah dialami oleh para pahlawan kaum muslimin. Dia mampu membangkitkan semangat dan kekuatan kaum muslimin karena dia berteriak dengan lantang, "Wahai kuda-kuda Allah, berjalanlah! Wahai kuda-kuda Allah, berjalanlah!" Maka seluruh pasukan kaum muslimin pun langsung bangkit dan membentuk barisan seperti pasangnya air laut yang tidak dapat dihalangi oleh apapun di hadapannya. Ia langsung meloncat dan berkeliling di antara barisan musuh, maka hilanglah segala kegelisahan dan kekhawatiran mereka. Peran seorang ahli ibadah Basrah, Muhammad bin Wasi al-Azdi, tidak hanya menyeru dan membangkitkan semangat saja. Akan tetapi tiba waktunya dia menghunus pedang sambil mengayunkannya ke sana dan kemari. Ada suatu momen di mana seorang prajurit dari barisan musuh muncul. Dia berbadan besar, kuat dan pemberani. Dia mengayunkan pedangnya ke sana kemari di antara pasukan kaum muslimin, sehingga para pahlawan kaum muslimin pun mundur karena kuatnya sabetan pedang prajurit itu.
Dia telah menimbulkan rasa takut dalam seluruh jiwa, serta membangkitkan suhu darah bangsa Arab Islam yang bergolak marah. Kemudian orang itu berdiri dengan penuh kesombongan seraya berseru dengan pasukan kaum muslimin, "Siapakah yang berani berduel? Siapakah yang berani berduel?" Lalu terdengarlah suara seorang Syekh Basroh yang ahli ibadah ini. Dia menjawab tantangan orang sombong yang zalim itu. Maka pasukan kaum muslimin pun berbondong-bondong menasihatinya agar dia tidak melakukannya, karena dia adalah seorang kakek tua. Lalu dia mengusap sarung pedang salah seorang dari mereka seraya mendoakan kemenangan baginya. Kemudian prajurit muslim itu pun keluar disertai dengan doa-doa yang penuh keberkahan dari seorang tabi'in yang mulia, Muhammad bin Washi al-Azdi. Prajurit muslim itu menyergap dan memukul musuhnya dengan satu sabetan pedang, sementara dia sendiri mendapatkan satu pukulan dari musuhnya. Adapun pukulan prajurit muslim itu mengenai kepala musuhnya sehingga membelahnya menjadi dua bagian. Sedangkan pukulan pedang musuh yang diterimanya hanya mengenai topi baja yang dia kenakan di kepalanya sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Prajurit muslim itu pun kembali dengan pedang yang bercucuran darah dan topi baja yang terbelah oleh pedang musuhnya namun tidak sampai menyakitinya. Seluruh kaum muslimin pun bertahlil dan bertakbir seraya memandang ke arah syekh mereka yang mulia beserta keberkahan doanya terhadap prajurit muslim itu, dan mereka semua menggenggam tangannya. Pasukan kaum muslimin pun menyerang musuh sampai mereka tunduk dan menyerah, serta mengirimkan utusan untuk mengajukan perdamaian. Maka kaum muslimin meminta upeti dari musuhnya, sehingga mereka menyerahkan ghanimah yang tiada tara banyaknya, ratusan ribu dirham, piala-piala perak, dan mahkota-mahkota yang terbuat dari emas murni. Lalu pemimpin pasukan kaum muslimin Yazid bin al-Muhallab memegang mahkota emas yang paling besar seraya berkata, "Aku kira tidak akan ada seorang pun yang tidak menginginkan mahkota emas ini." Orang-orang menjawab, "Benar, wahai Amir." Yazid berkata lagi, "Akan tetapi kalian akan melihat bahwa di antara umat Muhammad SAW ini masih ada orang yang bersikap zuhud terhadapnya." Kemudian dia memanggil Muhammad bin Washi al-Azdi. Lalu Muhammad bin Washi al-Azdi pun didatangkan ke hadapannya setelah pencarian yang menghabiskan banyak waktu. Maka Yazid pun langsung mengangkat mahkota emas itu seraya berkata, "Wahai Abu Abdullah, tentara kaum muslimin telah memberikan penghargaan kepadamu dengan mahkota emas ini, maka aku pun menjadikannya sebagai bagianmu." Syekh itu menjawab, "Aku tidak membutuhkannya, wahai Amir. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu." Namun Yazid memaksanya untuk menerima mahkota itu, sehingga membuat Muhammad bin Wasi al-Azdi mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Kemudian dia berlalu pergi. Para tentara pun berkata, dia telah mengutamakan dirinya untuk mengambil mahkota itu dan berlalu pergi dengan membawanya. Lalu Yazid memerintahkan seorang pelayan untuk mengikuti Muhammad bin Washi al-Azdi dengan sembunyi-sembunyi, supaya dia bisa melihat apa yang akan dia lakukannya dengan mahkota itu. Maka pelayan pun mengikutinya. Ahli ibadah Basrah itu berlalu pergi dalam keadaan bingung, memikirkan apa yang akan dia lakukan dengan mahkota itu. Kemudian seseorang yang berambut kusut, berdebu, dan berpakaian lusuh menemuinya seraya berkata kepadanya, "Berilah aku bagian dari harta Allah." Maka Muhammad bin Washi al-Azdi pun memberikan mahkota emas itu kepada pengemis itu. Kemudian dia berlalu pergi dengan senang seolah-olah dia telah menghilangkan mimpi buruk yang mengerikan dari dalam hatinya. Lalu tentara suruhan Yazid menangkap orang yang berambut kusut itu dan membawanya kepada pimpinan pasukan Yazid bin al-Muhallab. Kemudian Yazid berdiri di hadapan seluruh tentara seraya berkata, "Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, sesungguhnya di antara umat Muhammad SAW ini masih ada seorang yang bersikap zuhud terhadap mahkota ini." Lalu ahli ibadah Basra itu datang meminta izin kepada pemimpin pasukan untuk pergi melaksanakan ibadah haji, karena dia telah menyelesaikan peran dan tugasnya setelah kemenangan kaum muslimin. Maka Yazid pun berkata kepadanya, "Pergilah kemanapun kau mau, wahai Abu Abdullah.
Dan kami telah memerintahkan untuk memberikan sejumlah uang kepadamu yang dapat membantumu dalam perjalananmu yang penuh keberkahan menuju Baitullah Al-Haram. Ahli ibadah Basra itu bertanya, apakah engkau akan memerintahkan untuk memberikan jumlah uang yang sama kepada setiap tentara kaum muslimin? Yazid menjawab, tentu tidak, wahai Abu Abdullah. Ahli ibadah Basra itu pun berkata, aku tidak membutuhkan harta yang dikhususkan hanya untukku daripada orang-orang selain aku. Sekarang, selamat tinggal, wahai pemimpin pasukan. Assalamualaikum. Yazid berkata sambil tersenyum, sementara ketercengangan tampak jelas di wajahnya. Waalaikumsalam, wahai Abu Abdullah. Doakanlah kami ketika engkau berada di hadapan Ka'bah. Kemudian, Syekh Muhammad bin Wasi Al-Wazi pun pergi meninggalkan kehidupan dunia dengan memberikan teladan yang baik dalam hal kezuhudan terhadap harta, jabatan, dan kesenangan duniawi. Mata dan tangannya tidak pernah berusaha untuk menggapai kesenangan dunia, karena perkara yang paling menyibukkannya setelah berjihad di jalan Allah adalah pergi ke Baitullah Al-Haram dan melaksanakan ibadah di sana. Mungkin itu adalah kali keempat atau kelima di antara ziarahnya ke Baitullah Al-Haram. Semoga Allah melimpahkan keridhoannya. Pada tahun ke-123 Hijriah, Syekh Muhammad bin Wasi Al-Azdi menderita sakit yang mengantarkannya pada kematian. Orang-orang bersedih hati atas apa yang menimpa karenanya. Maka rumahnya pun dipenuhi oleh lautan manusia, di luar maupun di dalam. Ketika orang-orang sedang berdesakan di rumahnya, Syekh itu menghadap pada Robnya seraya memohon ampunan dan berdoa. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu dari setiap tempat berdiri yang buruk yang pernah aku singgahi, dari setiap tempat duduk yang buruk yang pernah aku duduki, dari setiap ruangan yang buruk yang pernah aku masuki, dari setiap tempat keluar yang buruk yang pernah aku lalui, dari setiap amal buruk yang pernah aku lakukan, dari setiap perkataan buruk yang pernah aku katakan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari semua itu, maka ampunilah aku. Aku bertobat kepadamu dari semua itu, maka terimalah tobatku. Kemudian dia memandang kepada seorang sahabatnya seraya berkata, demi Allah, engkau harus memberitahukan kepadaku manfaat apa yang dapat mereka berikan kepadaku apabila esok hari ubun-ubun dan kakiku direnggut, lalu aku dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian dia membacakan ayat yang mulia. Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di sini di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 41-45. Kemudian ruhnya yang suci itu pergi menemui Rabbnya dengan keimanan. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Syekh kita ini yang merupakan ahli ibadah di Basrah dan syekhnya para ahli fikih di sana. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita dengannya di surga keabadian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.